Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk menuntun umat di dunia. Sejak sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad telah mengalami beberapa peristiwa menakjubkan yang menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Salah satunya adalah peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alkens TV yang dirahmati Allah. Simak video ini sampai selesai, jangan sampai tersesat. Namun sebelum itu mari bantu channel ini untuk terus berkembang, dengan cara subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Berikan komentar yang positif, berikan like dan share video ini, semoga bernilai amal jariah, karena ikut menyebarkan kisah Islami kepada umat Islam di dunia ini. Terima kasih. Dan yang sudah subscribe saya doakan rizkinya tambah melimpah, amin. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait kapan dan berapa kali Nabi Muhammad mengalami peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Ada yang berpendapat 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Saya mencari dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, melansir NU Online, Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril sebanyak 4 kali, berikut penjelasannya. Pertama, saat Nabi berusia 4 tahun peristiwa pembelahan dada disebut juga syak as-sadr, operasi bedah dada. Peristiwa ini termasuk salah satu bentuk irhas atau kejadian istimewa dan luar biasa yang terjadi kepada para calon nabi atau rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu belum diangkat menjadi rasul. Peristiwa pembelahan dada pertama kali dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat berusia 4 tahun, ketika berada di bawah asuhan Halimah di dusun Bani Sa'ed. Peristiwa ini diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan yang syahih. Salah satu hadis pembelahan dada Nabi diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Menurut hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad kecil yang sedang bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba digendong dan dibaringkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian membelah dada dan mengeluarkan hati Nabi Muhammad untuk dicuci di dalam sebuah mangkuk emas yang berisi air Zam-Zam. Setelah dicuci, hati Nabi Muhammad dikembalikan ke tempat semula. Pada saat proses pembelahan, teman-teman Nabi Muhammad berlari menuju Halimah dan melaporkan bahwa Muhammad kecil telah dibunuh oleh 2 orang. 2 orang yang dimaksud sebenarnya adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Halimah segera mendatangi Nabi Muhammad dan menemukannya dalam keadaan pucat, tetapi di dadanya tidak terdapat bekas sedikit pun. Kedua, saat Nabi berusia 10 tahun Nabi Muhammad kembali mengalami peristiwa pembelahan dada di usia 10 tahun, ketika mendekati usia taklif atau balik. Saat itu, hatinya dibersihkan malaikat Jibril dengan air Zam-Zam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang dapat membuat seorang pemuda cacat. Ketiga, sebelum Nabi menerima wahyu pertama, malaikat Jibril membawa wahyu pengangkatan Nabi saat Rasulullah berusia 40 tahun. Sesaat sebelum itu, malaikat Jibril melakukan pembelahan dada Nabi Muhammad untuk ketiga kalinya agar mampu menerima wahyu dengan hati yang kuat, bersih, dan diridai. Keempat, ketika Isra Miraj Nabi Muhammad menjalani Isra Miraj ketika usianya sekitar 51 tahun. Sesuai hadis riwayat Bukhari, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkan hatinya sebelum mengajaknya naik ke langit untuk Miraj. Apa tujuan Allah memerintahkan pembelahan dada Nabi?
Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk membelah dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu kecil adalah membuang semua penyakit rohani yang ada dalam diri Nabi. Ketika mengeluarkan hati Nabi Muhammad, malaikat Jibril berkata, "Ini adalah tempat setan pada dirimu." Tempat setan yang dimaksud adalah pikiran kotor, perasaan sombong, sirik, iri, dengki, dan sifat-sifat jelek lainnya. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa Allah telah memilih Nabi Muhammad kecil untuk memikul tugas mulia, sehingga hatinya disucikan sejak kecil. Setelah pencucian pertama, dimasukkanlah ke dalam hati Nabi Muhammad sifat santun, ilmu, keyakinan, dan keislaman. Oleh karena itu, Nabi Muhammad dikenal sebagai seseorang yang sangat mulia dan paling tunduk kepada Allah. Selain itu, peristiwa pembelahan dada juga dimaksudkan untuk menambah kekuatan dan kesiapan Nabi Muhammad dalam menerima apa yang diwahyukan kepadanya dengan hati yang kuat. Saudara Alkens TV yang dirahmati Allah, semoga dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya serta menambah pengetahuan dan menginspirasi, dan kita bisa belajar memperbaiki diri kita yang lebih baik lagi. Mari memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.